Jakarta, Amerika Serikat AS, dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama 2 minggu dengan pembicaraan untuk menyelesaikan kesepakatan damai yang akan dimulai di Islamabad, Pakistan. Pada hari Jumat, gencatan senjata yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa juga akan memungkinkan Iran membuka kembali Selat Hormuz, koridor maritim vital yang dilalui 1/5 pasokan minyak dunia. Mawang Kang juga menyerukan penyelidikan menyeluruh, investigasi besar-besaran atas kematian 3 pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia yang tewas akibat ledakan di Lebanon pada akhir Maret di tengah pertempuran antara pasukan Israel dan pejuang Hizbullah. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan kepada wartawan bahwa Tokyo menyambut berita gencatan senjata 2 minggu antara AS dan Iran sebagai langkah positif sambil menunggu kesepakatan akhir. Kementerian Luar Negeri Oman dalam pernyataan yang diterbitkan pada tanggal ke-10 mengatakan mereka menyambut baik pengumuman gencatan senjata antara Iran dan AS dan menghargai upaya Pakistan dan semua pihak yang menyerukan diakhirinya perang. Kami menegaskan pentingnya mengintensifkan upaya sekarang untuk menemukan solusi yang dapat mengakhiri krisis dari akarnya dan mencapai penghentian permanen keadaan perang dan permusuhan di kawasan ini, kata kementerian tersebut. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan pemerintahnya menyambut baik gencatan senjata selama 2 minggu antara Iran dan Amerika Serikat. Merz juga berterima kasih kepada Pakistan atas perannya dalam memediasi gencatan senjata dan menekankan tujuan dalam beberapa hari mendatang adalah untuk menegosiasikan pengakhiran perang yang langgeng melalui jalur diplomatik. Ukraina menyambut baik gencatan senjata yang disepakati antara AS dan Iran dan pembukaan blokade Selat Hormuz, menurut Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha di X, dan menyerukan ketegasan serupa dari Washington dalam menghentikan perang Rusia di Ukraina. Ketegasan Amerika membuahkan hasil. Kami percaya sudah saatnya Amerika mengambil ketegasan yang cukup untuk memaksa Moskow menghentikan tembakan dan mengakhiri perangnya melawan Ukraina, tulis Sybiha. Kementerian Luar Negeri Irak menyambut baik berita gencatan senjata tersebut tetapi mengatakan baik AS maupun Iran harus berkomitmen pada kesepakatan tersebut untuk mencapai resolusi yang langgeng. Seiring kementerian menegaskan dukungannya terhadap upaya regional dan internasional untuk mengatasi krisis dan memprioritaskan bahasa dialog dan diplomasi. Kementerian menekankan perlunya komitmen penuh terhadap gencatan senjata dan menahan diri dari segala eskalasi, kata kementerian tersebut. Irak telah terseret ke dalam perang AS Israel melawan Iran dengan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Teheran dan pasukan AS saling baku tembak dalam siklus kekerasan yang meningkat. Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan gencatan senjata tersebut merupakan peluang yang sangat penting yang harus dimanfaatkan untuk memberi ruang bagi negosiasi, diplomasi, dan dialog konstruktif. Kementerian tersebut mengatakan di Facebook bahwa gencatan senjata harus dibangun di atas komitmen penuh untuk menghentikan operasi militer dan menghormati kebebasan navigasi internasional. Unggahan tersebut juga menyatakan Mesir akan melanjutkan upaya bersama Pakistan dan Turki untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut, dan pembicaraan antara AS dan Iran harus mempertimbangkan kekhawatiran keamanan yang sah dari negara-negara. Teluk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan di ke-10 bahwa ia mendukung keputusan Trump untuk menangguhkan serangan terhadap Iran dan upaya AS untuk memastikan bahwa Iran tidak lagi menimbulkan ancaman nuklir, rudal, dan teror bagi Amerika, Israel, negara-negara tetangga Arab, Iran, dan dunia. Namun, Netanyahu mengatakan gencatan senjata tersebut tidak termasuk Lebanon, di mana pasukan Israel telah melancarkan invasi darat dan bertempur dengan Hizbullah yang bersekutu dengan Iran. Kementerian Luar Negeri Oman mengatakan menyambut baik pengumuman tersebut dan menghargai upaya Pakistan dan semua pihak yang menyerukan diakhirinya perang. Kami menegaskan pentingnya
mengintensifkan upaya sekarang untuk menemukan solusi yang dapat mengakhiri krisis dari akarnya dan mencapai penghentian permanen keadaan perang dan permusuhan di kawasan ini, kata kementerian tersebut pada tanggal X. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyerukan kepada semua pihak untuk mematuhi ketentuan gencatan senjata untuk membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng dan komprehensif di kawasan ini. Menurut juru bicaranya, Guterres menggarisbawahi penghentian permusuhan sangat dibutuhkan untuk melindungi nyawa warga sipil dan mengurangi penderitaan manusia, dan berterima kasih kepada Pakistan dan negara-negara lain yang terlibat dalam memfasilitasi gencatan senjata tersebut. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan kepada wartawan bahwa Tokyo menyambut baik berita gencatan senjata selama 2 minggu antara AS dan Iran sebagai langkah positif sambil menunggu kesepakatan akhir. Minoru mengatakan deeskalasi permusuhan di Timur Tengah tetap menjadi prioritas utama. Menurut kantor berita Kyodo, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan gencatan senjata tersebut menandai perkembangan signifikan dan berfungsi sebagai langkah penting menuju deeskalasi ketegangan dan pemulihan perdamaian dan stabilitas yang sangat dibutuhkan di Timur Tengah. Kementerian juga mendesak semua pihak untuk sepenuhnya menghormati dan menerapkan semua ketentuan gencatan senjata dengan itikat baik untuk mencegah kembalinya permusuhan, sambil juga menghindari tindakan provokatif atau tindakan sepihak yang dapat berdampak negatif pada stabilitas yang rapuh di kawasan tersebut atau membahayakan keamanan ekonomi dan energi global. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong mengeluarkan pernyataan bersama yang menyambut baik berita tersebut dan menyatakan harapan mereka bahwa kesepakatan tersebut akan mengarah pada resolusi jangka panjang penutupan Selat Hormuz secara de facto oleh Iran, ditambah dengan serangannya terhadap kapal-kapal komersial, infrastruktur sipil, dan fasilitas minyak dan gas, menyebabkan guncangan pasokan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berdampak pada harga minyak dan bahan bakar, kata mereka. Kami telah menegaskan bahwa semakin lama perang berlangsung, semakin signifikan dampaknya terhadap ekonomi global, dan semakin besar pula korban jiwa. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyambut baik gencatan senjata tersebut, tetapi mengatakan masih banyak yang perlu dilakukan. Meskipun ini merupakan kabar yang menggembirakan, masih ada pekerjaan penting yang perlu dilakukan dalam beberapa hari mendatang untuk mengamankan gencatan senjata yang langgeng, karena perang tersebut telah menimbulkan dampak dan gangguan yang luas di Timur Tengah dan sekitarnya. Tulisnya dalam unggahan di X.